Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianto, nomor peserta PPG 35130001198. NIM PPG 2254011110732. Bidang studi PPG Pendidikan Agama Islam. Pada hari ini, Kamis 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran atau real teaching SMA Zainul Hasan 2 Krucil, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Materi penguburan jenazah kelas 11 untuk memenuhi tugas UIN atau ujian kinerja PPG dalam jabatan bagi 3 LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Demikian biodata saya sebagai peserta UIN tahun 2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Siap. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, baik. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, ayo bapaknya bimbing untuk berdoa dulu. Baik. Absen dulu ya. Ada yang nggak masuk? Ya. Ada ya? Ya. Siapa saja? Novita Sari. Kenapa Novita Sari ini? Sakit. Kemudian ada lagi? Edin. Kenapa? Sakit Sakit juga. Ya. Ada lagi? Nulaini. Kenapa Nulaini ini? Ada kepentingan. Kirim surat ya? Ya. Oke. Baik, semoga yang sakit-sakit tadi temannya kalian dikasih kesembuhan oleh Allah ya. Dan kalian cepat selalu sehat ya. Baik anak-anak, pada kesempatan minggu lalu, pertemuan yang kemarin, kita telah membahas tentang apa? Menyolati jenazah. Masih ingat rukun-rukun menyolati jenazah? Apa saja? Kemudian kemudian jenazah. Dan yang terakhir adalah doa untuk jenazah. Ada yang masih ingat? Siapa? Apa? Gimana? Itu kalau jenazahnya laki-laki. Kalau cewek punya diganti menjadi U dan H, itu namanya domir ya. Makanya perlu diganti. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang materi menguburkan jenazah. Ada yang pernah ikut mengirimi jenazah? Pernah ya? Ada juga yang pernah membantu di rumah duka? Pernah. Masak, buat makanan dan lain sebagainya? Pernah ya? Kalau menurut kalian, ketika kalian tiba di rumah duka, suasananya gimana? Sedih. Terus, gimana suasananya? Kalau sedih berarti etika dalam bertakziah dan atau tilawat, jangan sampai sering-sering mengubah senyum, jangan sampai sering-sering mengubah tawa, ya. Janda. Tujuan kalian ke sana adalah untuk membantu dan mendoakan. Oke, kembali lagi. Penguburan jenazah. Ketika ada seorang yang meninggal setelah disolati, hal yang selanjutnya adalah dikuburkan. Berarti dikuburkan di mana? Di tanah. Di kuburan ya? Ya. Tata cara penguburan jenazah dengan benar.
Yang kedua, kalian harus mampu menyimpulkan hal-hal yang disunahkan dalam menguburkan jenazah. Yang selanjutnya, memberi argumentasi terhadap masalah-masalah kontekstual, masalah-masalah yang ada di masyarakat. Kemudian selanjutnya, mampu mempraktekkan tata cara menguburkan jenazah. Kemudian yang terakhir adalah menyajikan paparan tentang hikmah dan manfaat tata cara menguburkan jenazah. Kemudian pendekatan pada kegiatan hari ini Bang Guru menggunakan pendekatan saintifik. Saintifik itu 5M itu ya. Menanya, mengeksplorasi, mengkonfirmasi dan lain-lain. Kemudian model yang Bang Guru gunakan adalah model discovery learning. Dengan sintaknya stimulus, nanti kalian akan dikasih sebuah materi atau video, kalian simak. Ketika menyimak video itu kalian lakukan identifikasi, kalian lakukan atau mencatat hal-hal penting, atau bahkan mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan. Ya. Nah, nanti pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu kalian ungkapkan, bisa dibahas di di diskusinya. Oke. Baik. Sebelum melangkah selanjutnya, Pak Guru juga akan mengasih tahu teknik dan instrumen penilaian yang Pak Guru gunakan. Yang pertama, teknik penilaiannya autentik, tes dan non-tes. Instrumen penilaiannya menggunakan jurnal penilaian singkat. Nah, nanti akan ada lembar yang akan saya bagikan. Di antaranya pertanyaan caranya. Apakah kamu pernah membantu tetangga yang terkena musibah? Jawabannya ya dan tidak. Itu ya. Itu penilaian jurnal singkat. Kemudian ada juga observasi. Instrumen observasi. Nanti ketika kalian diskusi, Pak Guru juga berkeliling memantau. Apa itu memantau pekerjaan kalian sambil Pak Guru nanti mencatat atau menilai. Apa saja dinilai? Misalnya kekompakannya, kemudian sumbangsih dalam kelompoknya. Jangan-jangan kalian acuh-acuh. Oh tidak, biar dah apa katanya teman. Ya, jangan seperti itu. Yang terakhir, instrumen keterampilan atau psikomotor. Jadi ketika kalian melakukan pemaparan, ya, menyajikan materi, nanti Pak Guru juga akan melakukan penilaian. Itu namanya penilaian itu kerja, penilaian hasil keterampilan yang kalian buat. Oke, sebelum kita lanjut, ada pertanyaan? Ada? Jadi alurnya sudah ngerti ya? Ya. Alur belajarnya sudah ngerti ya? Ya. Oke. Yuk kita masuk ke materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi menambah wawasan diri. Jumpa lagi bersama saya Bapak Rianto dalam materi menguburkan jenazah sesuai ajaran Islam. Yuk kita simak bersama-sama. Hadis yang menjelaskan untuk mengubur jenazah yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Asbi'u min jinazati fa in tatu sholihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaih wa in yakun siwa dhalika fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Yang artinya, bercepatlah kalian dalam membawa jenazah. Jika jenazah itu baik, maka kalian telah mendekatkannya pada kebaikan. Jika jenazah itu jelek, maka kalian telah melepaskannya dari pundak kalian. Hadis riwayat Imam Bukhari. Adapun kesunahan dalam menguburkan jenazah, yaitu yang pertama, menyegerakan membawa jenazah ke pemakaman, tapi tanpa harus tergesa-gesa. Yang kedua, mengangkat jenazah pada 4 sudut keranda. Yang ketiga, pengiring tidak duduk sebelum jenazah diletakkan di tanah. Yang keempat,
kemudian setinggi orang berdiri dengan tangan melambai ke atas. Yang kelima, bila tangannya keras, disunahkan liang kubur berupa liang lahat. Yang keenam, menurunkan jenazah secara perlahan dimulai dari kepala. Tata cara menguburkan jenazah. Waktu menguburkan jenazah itu boleh kapan saja. Namun ada 3 waktu yang sebaiknya dihindari. Yang pertama, ketika matahari baru terbit sehingga sudah naik ke atas. Ini menunjukkan maksudnya waktu subuh atau fajar. Yang kedua, ketika matahari tepat berada di atas kepala hingga condong sedikit. Ini waktu zuhur, maksudnya waktu zuhur. Yang ketiga, ketika matahari hampir terbenam sampai tenggelam. Ini menunjukkan waktu maghrib. Ketiga waktu yang harus dihindari tersebut didasarkan kepada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Salasu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna aw an nadhkura fihinna aw kana hina tadkhulu asy-syamsu wazibatan hatta tartafi'a wa hina yaqumu qa'imu dhahir hatta tamila asy-syamsu wa hina tadayyafu asy-syamsu il-ghurubi hatta taghrub. Rawahu Al-Bukhari. Sedangkan urutan dan tahapan dalam menguburkan jenazah. Yang pertama, menurunkan jenazah secara perlahan. Yang kedua, jenazah dimasukkan ke dalam kubur dimulai dari arah kepala. Yang ketiga, waktu menurunkan jenazah ke liang lahat hendaknya membaca doa berikut. Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dengan asma Allah dan dengan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, wajib memelingkan jenazah pada arah kiblat, lambung sebelah kanan. Yang kelima, ketika jenazah di liang lahat, semua tali pengikat dilepas atau dilonggarkan. Yang keenam, setelah jenazah dimiringkan ke kiblat, sunnah diazani dan diiqomahi. Yang ketujuh, liang lahat ditutup dengan papan kayu, bambu, dan atau sejenisnya, kemudian dicondongkan. Yang kedelapan, keluarga atau pelayat menimbun kubur dengan memasukkan 1 atau 3 genggaman tanah seraya dibacakan surah Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr ila akhirih. Keenam, hendaknya meninggikan makam kira-kira sejengkal, kemudian meratakannya. Yang ke-10, memasangkan batu nisan atau penanda lainnya di atas kuburan, lurus kepala dan kaki. Ini merupakan ajaran Rasulullah SAW. Yang ke-11 adalah membacakan talqin untuk jenazah. Ini ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah (NU). Yang ke-12, kemudian setelah talqin dibacakan doa yang isinya memohonkan ampunan untuk si mayit, rahmat, keselamatan, dan Allah terima semua amal-amalnya. Dan yang ke-13, menyirami kuburan dengan air yang dicampur dengan bunga dan harum-haruman. Setelah menyimak materi penguburan jenazah, hikmah dan manfaatnya setidaknya ada 5. Yang pertama, memperoleh pahala yang sangat besar. Yang kedua, menunjukkan rasa solidaritas dan kerukunan sesama muslim dan tetangga. Yang ketiga, membantu meringankan beban keluarga jenazah dan sebagai ungkapan bela sungkawa atas musibah yang dideritanya. Yang keempat,
mengingatkan kita bahwa kita berasal dari tanah dan akan kembali menjadi tanah. Dan yang kelima, sebagai bukti bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia, sehingga apabila salah seorang manusia meninggal dihormati dan diurus dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, demikianlah materi mengumpulkan jenazah. Terima kasih untuk semuanya. Semoga materi-materi yang disampaikan dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Saya, Bapak Arianto, mengucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Tetap semangat dan tetap berbuat baik terhadap sesama. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi ya. Itu tadi materi tentang mengumpulkan jenazah. Sudah catat poin-poinnya ya? Sudah. Oke. Jadi isi materinya adalah tentang mulai dari kita mengiringi jenazah sampai memasukkan jenazah ke kuburan. Manusia pasti dapat pikiran yang namanya kematian. Tapi yang paling terpukul mesti adalah ya. Ya. Namun untuk mencegah kesedihan yang larut, makanya disunahkan untuk bertakziah atau layak untuk setidaknya memberikan kesabaran, keteguhan hati ya kepada keluarga yang meninggal. Ya? Ya. Oke. Ada pertanyaan? Ya. Ya. Itu kalau dulu kan di tata jalan menunjukkan ada waktu yang harus dihindari kayak waktu subuh, zuhur sama maghrib. Itu kenapa tidak diperbolehkan? Kenapa? Kenapa tidak diperbolehkan atau menghindari waktu Kenapa? Oh, ya. Kenapa nggak boleh mengumpulkan jenazah pada saat pas zuhur, pas subuh, maghrib? Ada yang bisa jawab itu kenapa? Oke, di dalam hadis itu disebutkan salah satu terakhir ketika Rasulullah SAW melarang yang an musolliya. Yang pertama adalah an musolliya, bukan hanya tentang mengumpulkan jenazah. Jadi pada saat pas waktu zuhur, pas waktu maghrib, pas waktu subuh itu enggak boleh melaksanakan sholat. Ya. Baik, Pak Guru akan bagikan KBD untuk kalian ya. Ini oke, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan kalian sudah dapat KBD semua ya? Ya. Oke, kalau sudah dapat kalian kerjakan bersama teman kelompoknya sesuai dengan LKPD yang Pak berikan. Ya, silakan kalian kumpulkan data, kumpulkan informasi dari berbagai sumber, dari internet, dari buku, dari kitab dan sebagainya. Pokoknya intinya dari mana saja. Yang penting kalian bisa mendapatkan sumber informasi itu. Ya, setelah kalian mendapat informasi, kalian olah, jadikan PPT, jadikan poin-poinnya untuk dipresentasikan. Oke ya? Ya. Ada pertanyaan sebelum kalian melakukan diskusi? Ya. Ada. Oke, silakan kalian berdiskusi.
Ada kesulitan? Ini namanya siapa? Cek ya. Dibayar betul. Baik, anak-anak sudah selesai semua ya? Ya. Sudah siap untuk presentasi? Siap. Oke. Siapa yang mau presentasi duluan? Kelompok mana? Nomor 2. Oke, kelompok 2. Tepuk tangan dulu. Kelompok 2. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hukum mengiringi jenazah dengan baca zikir dan sholawat. Persoalan yang dibahas pada kelompok kami menjadi suatu kebiasaan yang ada di masyarakat kita, utamanya Desa Tanggelam, Kecamatan Kucil, Kabupaten Probolinggo, adalah ketika mengiringi jenazah ke pemakaman sambil membaca zikir ataupun sholawat Nabi. Bagaimana pandangan kalian terkait hal tersebut? Carilah dalil atau referensi yang akurat guna menunjang pendapat yang kalian kemukakan. Mengiringi jenazah seharusnya dilakukan dengan dan hikmat, yaitu tidak mengobrol atau berbicara tentang duniawi, karena yang demikian itu adalah makruh dan bahwa bahkan bisa menjadi haram jika sampai pada obrolan, fitnahan atau kepentingan. Menurut Ibnu Ziyad al-Yamani, pelayat yang tidak bisa terkontrol pembicaraannya lebih baik diajak sibuk berzikir yang bisa mengakibatkan mereka meninggalkan obrolan mereka. Sudah menjadi problem yang sudah dihindari adalah pemandangan masyarakat yang melayat dengan obrolan duniawi yang menyebabkan mereka jatuh semacam membenci. Maka langkah yang dipilih adalah memperdengarkan mereka dengan zikir yang bisa menjadikan mereka meninggalkan pembicaraan tersebut atau meminimalisir pembicaraan mereka. Selain membaca zikir, sebaiknya pelayat berjalan cepat bersama jenazah dan memikirkan kematian secara serta kehidupan setelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannul masyu amamaha wa qurbaha wal isra'u biha wa tafakkaru fi mauti wal ba'da. Yang artinya disunahkan berjalan di depan jenazah dengan jenazah, berjalan cepat bersama jenazah dan memikirkan tentang kematian dan kehidupan setelahnya. Adapun bacaan yang biasa dilakukan secara syiar dan membawa kehusuan
saat mengiringi jenazah sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Tanwirul Qulub halaman 213 oleh Syekh Muhammad Amin Al-Murdi adalah tahqiq. Jika ada pertanyaan silakan. Apa yang terjadi jika mengiringi jenazah tidak sambil membaca zikir dan salawat? Jadi gini, salawat sama zikir saat mengiringi jenazah itu kan udah jadi tradisi turun temurun. Jadi senang untuk melakukan zikir saat mengiringi jenazah. Demikian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Seperti itu. Kenapa? Karena ketika kita mengiringi jenazah, seharusnya kita melaksanakannya dengan penuh hikmat atau khusyuk. Ya. Makanya oleh para ulama itu dianjurkan untuk membaca zikir. Oke, bagus. Untuk tampilan yang pertama tadi dari kelompok 2 saya apresiasi, tepuk tangan lagi. Oke, silakan. Siapa yang mau maju duluan? Kelompok 1 atau kelompok 3? Siapa yang maju duluan? Oke, kelompok 3. Ayo, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Hukum mengambil segenggam tanah, hiburan dan membacakan surah Al-Baqarah sebanyak 7 kali. Menurut Syekh Taqiyuddin Al-Alawi telah menjumpai penulisan ayatnya bahwa Al-Faqih Muhammad Abu Abdillah Al-Hafiz mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Man akhadha min turabil qabri halat dafni biyadihi ay hala iradatihi wa qara'a inna anzalnahu fi lailatul qadr sab'a marratin wa ja'alahu ma'al mayyiti fi kafanihi aw qabrihi lam yu'azzab dzalikal mayyitu fil qabri. Artinya, sesiapa yang mengambil tanah kubur dengan tangannya ketika pengebumian, yaitu ketika dia hendak mengebumikan mayat, lalu dia membaca surah Al-Baqarah sebanyak 7 kali, dan dia meletakkannya bersama-sama dengan mayat pada kafannya ataupun pada kuburnya, niscaya si mayat tidak akan diazab di dalam kubur. Bagaimana hukum mengambil segenggam tanah kuburan dan dibacakan surah Al-Baqarah? Hukumnya tidak apa-apa atau sunat. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3 ini. Setelah kalian melakukan konsultasi, coba kesimpulan apa saja yang bisa kalian dapatkan pada kegiatan hari ini? Ya, Mengetahui sunah-sunah menguburkan jenazah. mengetahui kesunahan dalam menguburkan jenazah. Terus mengetahui tentang hikmah penyelenggaraan penguburan jenazah. Apalagi Urutan dan tahapan yang benar. urutan dan tahapan yang benar dalam pelaksanaan jenazah. Baik, itu tadi semuanya adalah kesimpulan-kesimpulan pada hari ini ya. Oke, manfaat yang bisa kalian ambil dari materi hari ini apa saja, Nana? Itu tentang hikmah dan manfaat yang diperoleh ketika kita menghadiri sebuah pemakaman, ya, atau takziah. Yang pertama, karena jelawat atau takziah atau mengiring jenazah atau pergi ke mana, ke rumah duka, itu merupakan sebuah ibadah, maka akan bernilai pahala. Ya, akan bernilai pahala.
Yang selanjutnya, hikmah yang selanjutnya yaitu memupuk rasa sosial yang tinggi antar tetangga, memupuk kerukunan antar tetangga. Anda mungkin kalau misalnya si A dengan si B itu murah, kemudian ada salah satu yang meninggal, mesti tidak akan hadir. Kalian juga bisa tahu bahwa ternyata sangat besar sekali pahala yang diberikan oleh Allah pada orang-orang yang mengiringi jenazah sampai ke kuburan. Jadi pentingnya mempelajari materi mengumpulkan jenazah ini salah satunya adalah karena materi ini materi kontekstual yang selalu ada di masyarakat. Ketika kalian sudah mempelajarinya, tentu kalian tidak akan bingung. Ketika diminta untuk membantu misalnya menyiapkan kain kafan, diminta untuk memandikan, atau juga diminta untuk membantu keluarga yang sedang tertimpa musibah. Jadi kalian tidak bingung lagi. Nah, itu salah satu pentingnya kita belajar tentang materi hari ini. Jadi yang selanjutnya adalah materi tentang takziah ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang materi takziah. Soal evaluasi nanti baru kirim lewat Google Form ya. Ingat dikerjakan ya. Iya. Demikian dari saya. Oh ya. Sebelum ini ditutup, semoga apa yang kita lakukan hari ini, semoga pelajaran yang kita pelajari hari ini, materi yang kita dapatkan hari ini, kegiatan yang ada hari ini menjadi ilmu yang barokah dan manfaat untuk kita semua, dan kalian menjadi anak yang solehah, menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Ada hadiah wa kullu niyatin solehah. Al-Fatihah. Demikian dari saya. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.